Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumratul Ismayanti dengan nomor induk mahasiswa C1M020066. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai negara dan konstitusi. Sebelum kita membahas lebih dalam apa itu negara dan konstitusi, akan lebih baiknya kita memahami dulu apa pengertian dari negara dan apa saja yang menjadi unsur-unsur pembentukan dari negara itu sendiri. Jadi, pengertian dari negara itu sendiri yaitu sebuah organisasi atau sebuah organisasi kelembagaan yang terdapat di daerah tertentu, yang dimana negara ini mempunyai kekuasaan yang sah sekaligus tertinggi atas tatanan kenegaraan itu sendiri. Setelah mengetahui apa itu pengertian negara, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai apa unsur-unsur yang menjadi pembentuk dari suatu negara itu sendiri. Jadi, terdapat 4 unsur yang menjadi pembentuk dari suatu negara, yaitu yang pertama yaitu rakyat atau warga negara, yang kedua yaitu wilayah, yang ketiga pemerintahan yang sah, dan yang terakhir yaitu pengakuan dari negara lain. Rakyat merupakan semua orang atau sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah yang terdapat dalam suatu negara. Sedangkan wilayah itu sendiri merupakan tempat menetapnya warga negara dan tempat menyelenggarakan pemerintahan yang sah. Sedangkan untuk pemerintahan yang sah yaitu merupakan sebuah pemerintahan yang dibentuk langsung oleh rakyat dan mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Dan yang terakhir yaitu pengakuan dari negara lain. Untuk pengertian pengakuan dari negara lain ini sendiri yaitu pengakuan dari negara lain yang terdiri dari 2 macam, yaitu pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Pengakuan de facto merupakan sebuah pengakuan yang berbunyi bahwa mereka telah mengakui bahwa suatu negara tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk dikatakan sebagai suatu negara. Sedangkan untuk pengakuan de jure bahwa mereka mengakui sebuah negara berdasarkan hukum dan kepemimpinan yang dianut oleh negara itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian dari konstitusi itu sendiri dan konstitusi-konstitusi apa saja yang pernah berlaku atau pernah digunakan selama Indonesia merdeka sampai saat ini. Apa itu konstitusi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konstitusi diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan tentang aturan-aturan tentang ketatanegaraan. Selain itu, konstitusi juga dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Dalam konstitusi ini sendiri terdapat unsur-unsur yang menjadi pendorong terjalannya konstitusi dalam suatu negara. Di antaranya yaitu terdapat 5 unsur yang menjadi unsur-unsur penting konstitusi itu sendiri. Yaitu yang pertama yaitu penduduk, yang kedua wilayah, yang ketiga pemerintahan, yang keempat kedaulatan, dan yang terakhir yaitu fungsi keadilan dan kedaulatan. Unsur negara yang pertama yaitu penduduk. Apa itu penduduk? Jadi penduduk di sini diartikan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah tertentu yang ada dalam kepemerintahan tersebut. Sedangkan untuk wilayah sendiri yaitu sebuah daerah kekuasaan atau daerah teritorial yang terdapat dalam sistem kedaulatan atau sistem pemerintahan dari negara tersebut. Pemerintahan itu sendiri merupakan sebuah organisasi yang memiliki wewenang atau hak dalam mengatur suatu negara. Dan kedaulatan itu sendiri merupakan kekuasaan tertinggi yang dimiliki atas sebuah negara. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan atau yang pernah berlaku di negara Indonesia dari sejak
awal merdeka sampai sekarang. Konstitusi pertama yang pernah digunakan yaitu Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi ini berlaku dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan konstitusi yang pertama kali digunakan oleh negara Indonesia pada saat diumumnya kemerdekaan. Konstitusi kedua yang pernah berlaku di Indonesia yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Konstitusi ini berlaku mulai tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Jadi, Konstitusi Republik Indonesia Serikat ini mempunyai bentuk negara federasi yang pada kala itu berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 dan sebagai dan merupakan hasil dari kesepakatan tiga pihak dalam konferensi meja bundar. Konstitusi ketiga yang pernah berlaku di Indonesia yaitu Konstitusi UUDS 1945. UUDS ini juga sering disebut sebagai Undang-Undang Dasar Sementara. Undang-Undang Dasar Sementara ini berlaku dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Jadi, Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara 1949 ini adalah konstitusi yang berlaku sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dan konstitusi terakhir yang pernah berlaku di Indonesia yaitu Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 ini yaitu konstitusi yang berlaku atau konstitusi yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen ini mulai berlaku dari tanggal 5 Juli 1959 sampai sekarang. Pada periode konstitusi ini berjalan, terjadi perubahan MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama menjadi MPRS Orde Baru. Sekian penjelasan untuk materi konstitusi dan negara dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.